Nama Tuhan, selamat sore semuanya. Salam. Kita bersyukur saat ini kita boleh berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan di acara HPS tempat Putarigan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami, juga pelayanan yang sudah dipercayakan pada kami di Putarigan. Juga selamat sore, salam buat yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan berkati kita semuanya. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Tante CII. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau sudah kumpulkan kami Tuhan. Kau sudah kumpulkan kami ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama Tuhan, bersatu, bersekutu untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga menerima firman-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, Ibu Tarigan ya Tuhan, yang sudah membukakan pintu rumahnya Tuhan, untuk dijadikan tempat ibadah-Mu Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan Tuhan, atau mungkin mereka saat ini sedang sakit, atau apapun itu Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati mereka Tuhan. Tibakan mereka di tempat ibadah ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami percaya Tuhan Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur juga buat penyertaan Tuhan sepanjang hari, perlindungan dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau juga jamah setiap hati kami Tuhan sore hari ini Tuhan, untuk kami mendapatkan hikmat-Mu ya Tuhan, mendapatkan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan segera memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian pada musim pertama. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakra, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur lebih kuat, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakra, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakra, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakra, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu bagi kami, buat segala kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami. Haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, selayaknya kami memuji membesarkan nama-Mu, menyembah dan mengagungkan nama-Mu Yesus. Kau Allah yang ajaib, Allah yang besar berkuasa. Haleluya. Oh, terima kasih
Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji nama Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih Tuhan bagi kita semuanya, yang selalu memelihara kita, menyertai kita, membimbing kita di saat apapun, di musim apapun. Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Kita memuji Tuhan dengan pujian Pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarana. Awit Roh Suci makarya ing manah kula. Ayo jangan sedang Pilih Roh Suci. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Gusti kanthi sukarana. Awit Roh Suci makarya ing manah kula. Bersama berayun Pilih Roh Suci. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Gusti kanthi sukarana. Awit Roh Suci makarya ing manah kula.
Makaryo emana suci Makaryo emana suci Makaryo emana Makaryo emana Makaryo emana Makaryo emana Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita, selalu menuntun setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup yang berkenan pada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan terima firman Tuhan. Kita memuji, kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai anak-anakmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang berkenan. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilih, kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai anak-anakmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci
Kudus, biar terselah, jadikan aku berdoamu, bagi keselamatan bangsaku, jadikan aku, jadikan aku bait sucimu yang kudus, biar terselah, jadikan aku berdoamu, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau sudah memimpin kami dalam kami muji-muji Engkau, biarlah setiap pujian kami akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, dan boleh berkenan kepadamu. Tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kau buka setiap mata rohani kami, mata hati kami. Kau Tuhan selidiki setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang meneraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan firman-Mu yang sebentar disampaikan boleh memberikan kami kekuatan iman yang tersedia Bapa, semakin hari semakin taat setia kepadamu Bapa. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuasa roh hikmat dan wahyu dari Engkau Tuhan. Dan biarlah hanya perkataan-Mu saja ya Tuhan yang disampaikan ya Tuhan oleh hamba-Mu, yang menguatkan kami semua Tuhan, membawa kami semua Tuhan untuk semakin hari semakin hidup yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman-Mu ini, dan kami terima firman-Mu, kami serahkan acara selanjutnya dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mempelai pihak surga kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali dapat bersama-sama di dalam Home Bible Study atau pelajaran pendalaman Alkitab, yang mana kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita dapat bersama-sama di tempat Ibu Tarigan. Tuhan berikan kekuatan selalu, pemulihan, kesembuhan, kesehatan. Dan kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, dan nanti akan kita bersama-sama juga sharing, dan nanti akan ada sepatah dua kata-kata dari tuan rumah tempat ini. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita akan sama-sama kembali melihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal 1, kita akan baca bersama dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 16. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri,
tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita melihat dalam firman ini, kalau kita hubungkan juga dengan beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang Paskah, ya, kita memperingati Paskah dan kita sudah merayakan Paskah. Ini masih berhubungan, ya, ternyata bahwa keselamatan itulah yang dikatakan keselamatan jiwa itu yang menjadi tujuan setiap iman kita, pengharapan kepada Tuhan, keselamatan jiwa. Jadi dalam satu perumpamaan, Yesus pernah mengatakan tentang orang kaya yang bodoh. Dikatakan bagaimana dia bisa mendapat seluruh dunia ini dengan hartanya, tapi apa jadinya kalau jiwanya binasa. Tapi kita belajar bagaimana dalam hidup ini kita memperhatikan bukan hanya apa yang kelihatan, tetapi juga apa yang tidak kelihatan. Salah satunya adalah tentang keselamatan jiwa kita. Dan dikatakan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi di sini kita melihat peran para nabi, Bapak Ibu saudara sekalian. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Di sisi lain mereka juga rindu bagaimana firman Tuhan itu digenapi. Maka dikatakan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka dikatakan meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka meneliti saatnya kapan dan saat yang seperti apa yang dimaksudkan itu untuk dikatakan kedatangan Yesus. Dan dikatakan bukan sekedar itu, mereka juga dikatakan memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi Kristus akan datang, Kristus akan juga menderita, dan Kristus juga akan dimuliakan. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ada beberapa pihak yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Ada nabi, kemudian ada juga para malaikat. Mereka ingin tahu tentang kedatangan Yesus. Mereka ingin melihat, menjadi saksi. Di sisi lain juga para malaikat-malaikat, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka dikatakan ingin mengetahui, ya, hal-hal itu ingin diketahui oleh para malaikat. Bagaimana pelayanan Yesus, bagaimana dia menjadi korban tebusan bagi setiap umat berdosa. Nah, ini yang kemudian diteliti dan diselidiki oleh para nabi. Nah, maka dikatakan firman Tuhan tentang sambungannya di ayat 13, sebab itu, ya, sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi tema kita
di sore hari ini, sebab itu dikatakan siapkanlah akal budimu. Artinya bahwa seperti yang saya tulis di tema, kita beriman dan juga dikatakan berakal budi. Ya, beriman dan juga menggunakan akal budi yang sehat dalam kita mengiring Tuhan. Dua hal yang penting Bapak Ibu dan tidak perlu dipertentangkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita menganggap kalau orang beriman itu artinya tidak menggunakan akal budi. Tidak seperti itu. Seperti yang saya sampaikan di waktu yang lalu, kalau misalnya kita sedang ada kelemahan tubuh, sakit, ya artinya itu menunjukkan mungkin kita perlu istirahat, misalnya, atau kita perlu minum obat, atau kita mungkin perlu melakukan mengurangi makanan tertentu, dan lain sebagainya. Itu kita berakal budi, berakal sehat. Jangan sampai kita beriman, kemudian kita tidak mau pokoknya tentang kesehatan, tidak mau tahu. Yang penting saya beriman, yang penting saya makan dengan iman. Misalnya apa ya, seruan ya, ya berlebihan. Sedikit tidak apa-apa ya, sekali-sekali tidak apa-apa karena enak ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Campur dengan yang lain-lain, dengan durian, tambah kopi, ya, kita kemudian pusing misalnya. Tapi kita katakan saya beriman sama Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Jadi kemudian kita geletak, ya, misalnya geblak, ya. Bapak Ibu sudah sekalian, artinya kita beriman dalam Tuhan, kita juga berakal budi, berakal sehat. Dalam kita juga mengiring Tuhan, Bapak Ibu sudah sekalian, dalam kita mengikut Tuhan, ya, firman Tuhan katakan kita perlu menyiapkan akal budi. Yang kedua, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ketiga, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tiga hal ini Bapak Ibu, ini kalau dalam bahasa aslinya, siapkanlah akal budi itu seperti orang mengencangkan ikat pinggang. Sabuk Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mungkin bahasanya tetap lotrok ya, celananya gedean apa-apa, kita perlu kencangkan ikat pinggang. Itu yang dikatakan sebagai siapkanlah akal budi. Dalam persenjataan, kelengkapan senjata Allah pun pernah dikatakan ya, kenakanlah akal budi, ikat pinggang kebenaran. Ini kita perlu mengenakan ikat pinggang dalam hal apa? Menyiapkan akal budi, dan itu sambungannya adalah waspada. Waspadalah, waspadalah. Nah, misalnya dalam hari-hari ini rame, ya, kita perlu menyiapkan akal budi, misalnya ketika dalam keramaian, menyiapkan akal budi, waspada, ya misalnya akan ada copet, maling, dan lain sebagainya. Kita perlu berakal budi, waspada, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan sampai kita katakan beriman, kemudian kita tidak waspada, kita tidak berakal budi. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Letakkan pengharapan kita itu sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Pengharapanmu sepenuhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Kalau kita kembali lagi ke ayat 3 dan sampai 5, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Pengharapan kita penuh dalam Yesus. Maka kalau di Yeremia seringkali kita kutip, Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan.
Kalau dalam teks Yeremia itu berbicara tentang keluarnya Israel dari pembuangan di tanah Babel. Bagi kita sekalian, masa depan yang penuh harapan itu dikatakan keluarnya kita dari perbudakan dosa, hukum dosa, dan juga bagaimana kita punya pengharapan saat nanti kita bertemu dengan Tuhan di surga dalam kekekalan. Itu pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka ini yang patut kita pegang dengan terus sampai akhir hidup kita. Kemarin saya katakan dalam Paskah itu tentang di 1 Tesalonika 4 ya, tentang orang yang meninggal atau orang yang masih hidup. Orang yang meninggal dikatakan mereka yang berada di dalam Yesus akan terlebih dahulu bangkit saat sangkakala Allah itu berbunyi. Mereka yang dalam kubur akan bangkit, mereka kemudian yang entah dimanapun ya, mati dimanapun, kita percaya di dalam Yesus akan bangkit, kemudian akan diangkat bersama-sama dengan kita yang masih hidup mengalami satu pengangkatan, rapture. Ini yang menjadi kemudian kadang orang mempertanyakan, bagaimana orang yang tidak dikubur ya, bagaimana orang yang mati di laut misalnya, bagaimana orang yang mati di perjalanan, di pesawat terbang kecelakaan, tubuhnya sudah tidak tahu kemana, ada yang mungkin jatuh ke laut, ada yang mungkin di mana, ada yang sudah dimakan ikan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Wahyu kemarin, dikatakan laut menyerahkan orang mati yang di mereka. Kemudian bagaimana kita percaya bahwa mereka yang berada dalam Kristus, artinya kalau Tuhan itu datang, tiup sangkakala, dia juga akan mengalami satu panggilan. Maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu dalam kita ada kebingungan. Wah, dia matinya seperti ini, gimana nanti? Firman Tuhan dengan jelas, dengan satu jaminan katakan mereka yang berada di dalam Tuhan Yesus. Ketika sangkakala Allah itu berbunyi, mereka akan bangkit, dibangkitkan. Bahkan mereka akan mendahului orang-orang yang masih hidup, terangkat bersama-sama ke awan-awan di angkasa. Maka dikatakan kita punya pengharapan ini di dalam Tuhan Yesus. Kita punya pengharapan ini di dalam Tuhan Yesus. Itulah pengharapan yang dikatakan tidak bisa cemar, tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita dipelihara ini Bapak Ibu, kita bisa sampai sekarang ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang dari Tuhan. Maka dikatakan itulah yang menjadi dasar kita punya satu kehidupan yang bukan hanya beriman, tetapi berakal budi. Akal budinya apa? Salah satunya adalah kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kalau orang menanyakan, kenapa engkau ikut Tuhan Yesus? Kenapa engkau setia di dalam Tuhan Yesus? Ya, secara akal budi kita katakan kita punya pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan sampai pada kekalan, pengharapan yang tidak dapat cemar, bagian yang tidak dapat layu, yang tersimpan dalam surga bagi setiap kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu yang kita kembalikan kepada firman Tuhan. Kenapa kita ikut Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus. Siapkan akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapan. Ini juga yang akan dikatakan menjaga setiap kehidupan kita dari segala macam, kalau bahasa Alkitab katakan kecemaran dunia ini. Kecemaran. Yang dikatakan di ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak Tuhan yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Katakan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau dalam terjemahan lama dikatakan sebagaimana anak-anak yang taat, janganlah kamu merupakan kehidupan menurut hawa nafsumu yang dahulu itu, tatkala kamu di dalam masa jahiliyah. Jahiliyah, ya Bapak Ibu. Ini digunakan dalam terjemahan lama, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan pada waktu kebodohan, Bapak Ibu.
setiap manusia kita percaya itu mengalami berbagai macam fase, termasuk saya juga dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada fase-fase di mana kita mungkin seperti anak kecil ya, pengen tahu segalanya, ya, menginjak remaja, kita mencari jati diri, mungkin mencoba berbagai macam hal. Masa muda, mungkin insecure, sudah dihadapkan pada tuntutan pekerjaan, tuntutan berumah tangga, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita masuki masa dewasa, di mana harus menghidupi keluarga, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diakui atau tidak, kita pernah mengalami yang namanya masa-masa kebodohan atau masa jahiliyah, di mana kita melakukan segala sesuatu mungkin tidak berpikir panjang, sekehendak hati sendiri, tidak peduli kata orang, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan ketika kita di dalam Kristus Yesus, ada satu masa di mana kita sadar. Satu masa di mana kita sadar bahwa kita punya pengharapan itu hanya dalam Kristus. Dunia ini mengecewakan, dunia ini jahat, dunia ini membawa kita kepada kehancuran. Tetapi di dalam Yesus kita punya pengharapan. Itu sebabnya kita mau bertobat, berbalik arah, dan mengikut Yesus. Maka firman Tuhan nasihatkan, hiduplah kalau kita sudah terima anugerah Tuhan, kita sudah punya satu kesadaran, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya anak kecil dulu belum sadar kalau api itu panas, ya kemudian menarik ya, lihat lilin menarik kok indah lilin itu, dia pegang apinya kok lucu ya, ternyata panas. Di saat kemudian dia tidak akan sentuh lagi api karena dia panas, kecuali dia tukang sulap ya. Nah, kemudian dia tidak sentuh lagi. Itu artinya kehidupan kita pun demikian. Ada satu masa di mana kita setelah firman Tuhan ya, bodoh, tidak mau tahu, tidak peduli kata orang dan lain sebagainya. Tapi kita kemudian dalam Kristus, kita mengalami satu masa di mana Tuhan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kita menyadari bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyadari bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita dari kungkungan dunia yang jahat. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Itu sebabnya itu yang menjadi modal akal budi kita dan iman kita dalam kita mengiring Tuhan. Nasihatnya dikatakan, jangan turuti lagi hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Jangan turuti hawa nafsumu yang menguasaimu pada waktu kebodohanmu. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebab dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi nasihat firman Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam satu ketaatan, dalam satu kekudusan. Dikatakan ketika kita meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Meletakkan sepenuhnya pengharapan kita kepada Tuhan. Menyiapkan akal budi kita. Kemudian waspadalah. Waspada. Ini yang Bapak Ibu, seringkali mungkin kita dalam satu titik orang yang kemalingan misalnya copet itu ya Bapak Ibu sekalian, seringkali karena tidak waspada. Seringkali karena tidak waspada. Beberapa kasus di bis itu ya Bapak Ibu, kalau yang viral-viral itu, di mana orang naik bis bisa barang yang berharga seperti iPad ya, tablet itu, tahu-tahu bisa diganti sama batu bata misalnya, atau diganti sama genteng yang ukurannya sama. Ketika dia turun dari bis baru sadar. Kita membayangkan bagaimana dunia ini ya memang seperti itu, orang mencari uang dengan cara yang halal, dengan cara yang tidak halal, dan semua tergantung dari setiap kehidupan kita, bagaimana kita juga menyiapkan akal budi dan waspada serta meletakkan pengharapan kita. Kalau kita sudah berakal budi, kita sudah waspada, kemudian kejadian, artinya ya memang seizin Tuhan. Tetapi kalau kita tidak waspada, tidak menyiapkan akal budi, maka itu karena satu kekeledoran.
Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menasihatkan kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah punya pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan, maka mari kita hidup sebagai anak-anak yang dikatakan dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata kudus itu artinya terpisah, ya, atau terpisah dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kudus itu bukan berarti kemudian kita tidak bergaul dengan sesama, tidak berinteraksi dengan tetangga, tidak ikut misalnya kalau ada arisan, tidak ikut arisan, kalau ada RT-nan, tidak ikut RT-nan, itu salah ya. Kudus itu bukan kemudian kita hanya di rumah, di kamar, ya, tapi kudus itu kita masih berinteraksi, kita masih bergaul bersama dengan sesama, tetapi di sisi lain kita menyadari kita ini terpisah dari dunia ini, kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini orang percaya yang dikuduskan oleh darah Yesus, yang dijadikan sebagai milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kita masih bergaul, kita masih mungkin berniaga, berdagang, kita masih bekerja, tetapi dalam satu pemahaman, oh nanti saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Saya punya pengharapan nanti Tuhan akan menjemput saya. Saya punya pengharapan nanti ketika saya meninggal, saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika dalam hidup ini saya mau berdagang dengan baik, ya, saya mau berinteraksi dengan baik, bergaul dengan baik, tidak sembarangan dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, pengertian dari kudus. Jadi bukan kita seperti para petapa ya, kita merasa kudus kemudian kita ke gunung, kemudian kita tidak bergaul dengan sesama, hanya bertapa dan lain sebagainya. Kalau memang panggilan hidup kita seperti itu ya kita jalani, tapi kalau bukan, itu bukan panggilan hidup kita. Yang juga dalam ini yang berbeda penafsiran ya Bapak Ibu di zaman dulu antara Katolik dengan Protestan. Ya. Maka orang-orang Katolik dalam pemahamannya, kalau mereka sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, mereka orang-orang yang dikuduskan Tuhan, maka para pastor itu akhirnya tidak menikah, ya, tidak menikah, karena ya mereka dalam pemahamannya seperti itu. Sedangkan orang Protestan mereka tidak masalah untuk menikah, ya, pendetanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ini pun yang menjadi satu patokan dalam hidup kita. Kita hidup masih di dunia ini, kita bergaul masih di dunia ini, tapi mari kita punya satu pemahaman yang dikatakan tadi, siapkanlah akal budimu. Kita punya pemahaman bahwa kita punya bagian nanti di surga ketika kita bersama dengan ada pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan yang bukan hanya di dunia ini saja, tetapi pengharapan sampai pada kekekalan. Yang terakhir kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15. Pertama, kita baca ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ditekankan Rasul Paulus adalah kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan dikatakan
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Itu sebabnya jangan hanya menaruh pengharapan pada Yesus hanya waktu di dunia ini, hanya tentang hal-hal yang di dunia ini. Misalnya besok mau seperti apa, masa depan saya seperti apa. Tetapi dikatakan sampai pada kekekalan kita punya pengharapan, bukan hanya tentang yang di dunia ini saja, tetapi sampai pada kekekalan. Itulah hendaknya Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi pengharapan yang menjadi menyatu dengan akal budi kita. Maka dikatakan siapkanlah akal budimu dan waspadalah. Akal budi yang seperti apa? Bahwa di dalam Yesus kita punya pengharapan bukan hanya di dunia ini saja, tetapi dikatakan sampai pada kekekalan. Kalau kita pegang ini Bapak Ibu, kita percaya kita dipelihara dalam kekuatan Allah, bukan hanya sampai kita meninggal, tetapi bahkan dikatakan setelah meninggal, atau saat kita nanti menghadap Tuhan, kita punya pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan sama-sama masuk dalam sharing Bapak Ibu. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada tuan rumah Bunda dan untuk menyampaikan kesaksian. Shalom. Shalom. Selamat sore. Saya bersyukur sekali pada Tuhan yang telah memberikan saya kesehatan, kekuatan, dan saya bisa menerima Ibu Bapak sekalian HBS di rumah kami ini. Namun saya sangat merasa bahwa dengan keterbatasan saya mohon maaf atas semua kekurangan. Sebetulnya sih saya mau nyembelih ayam atau apa, katanya Mbak Sri mau datang jam 12. Tapi karena Mbak Sri nggak datang jam 12, jadi saya nggak jadi beli ayam. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan karena keterbatasan kami, dan mohon maaf Pak Tarikan juga seperti biasa ya, ya karena anaknya banyak, mohon maaf. Dan kalau di rumah memang kebingungan, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan Billy masih di Jogja, belum selesai. Andi besok mungkin pulang. Kalau Senda tunggu 3 tahun lagi. Saya sangat bersyukur sekali Tuhan mengajar saya bukan hanya lewat firman seperti yang sore ini kita dapatkan, bahwa kita mempunyai harapan baik di dunia maupun nanti di kekekalan di akhirat ya. Untuk sampai ke sana nanti, untuk mendapatkan pengharapan itu, mewujudkan pengharapan itu, kita wajib waspada dan kita harus waspada dan selalu berakal budi. Jangan seperti saya yang sudah saya lakukan kemarin ya, yang terjadi pada saya kemarin. Terima kasih sekali. Saya juga bersyukur pada Tuhan. Tuhan telah memberikan penglihatan pada saya. Tapi bukan lewat mimpi, bukan lewat lamunan, bukan saya dibawa terbang, tidak, tetapi lewat kejadian yang saya alami sendiri dan apa yang saya lihat di sekitar saya, apa yang terjadi di sekitar saya.
hari seperti yang sudah diketahui, hari Jumat itu saya sebenarnya akan berangkat ke Borobudur, tapi badan agak panas, maka saya khawatir kalau demam berdarah. Saya ke Avicenna, saya sehat seperti ini, hanya agak anget saja. Masih hahihi, tebar pesona ya dengan mas-mas parkir itu, say hello ya. Dan saya juga masih nunggu jam 9 itu, masih nunggu. Saya masih biasa sampai di rumah. Ternyata ada rasa aneh di perut, bukan sakit, bukan sembeli, bukan apa aneh. Terus saya buli-buli. Rasa itu makin lama makin naik sampai ke ulu hati, muntah saya. Nah, itulah saya muntah, kemudian muter-muter, sudah terbanting-banting, waktunya singkat, 2 jam. Jam 9 sampai jam 11, saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kuping saya dengar, tetapi mulut saya nggak bisa ngomong. Mata saya nggak bisa lagi melek. Terus sebelumnya Billy sudah nelpon bapaknya pulang. Bapaknya sudah nggak bisa ngatasi saya, di minyak juga nggak, sudah percuma begitu ya. Nah, akhirnya saya dibawalah ke Paraan. Dalam keadaan setengah mati itu dibawa ke Paraan. Entah kenapa Pak Tarigan itu lebih senang ke Paraan. Saya dengar kita Paraan saja, gitu. RSI saja, dengan Billy itu berdebat. RSI saja, tidak Paraan. Gitu. Terus Bu nyanyi gitu. Saya dengar tapi saya tidak bisa ngomong. Sudah hanya paling muntah, kemudian sudah dehidrasi. Kemudian saya sudah tidak sadar lagi. Sadar-sadar saya sudah di UGD. UGD itu tidak bisa tidur telentang, miring juga tidak bisa. Saya tengkurap sambil menikmati itu tadi. Ya, muntah terbanting-banting. Saya melihat ada perawat memasang infus, kemudian pegang-pegang tangan, kepala, leher gitu. Kemudian saya lihat karena memang sudah sadar, cuma nggak bisa ngomong. Saya diloloi obat, kemudian diberi aqua, pakai itu telan bu gitu. Saya bisa menelan, puji Tuhan, kemudian saya disuntik lewat infus itu 3 kali. Nah, terus dibawa ke sal. Ibu mondok ya. Bisa masih saja muter-muter. Akhirnya mulai dari situ saya belajar bahwa hidup itu lebih penting. Ya. Tidak, Tuhan kalau sudah berkehendak tidak nanti-nanti. Sekarang kehendakku, maka itulah yang jadi gitu. Nah, tidak nanti-nanti. Tidak nunggu saya ganti pakaian dulu, saya ganti pakaian dulu, Tuhan tidak. Saya tak bejaan dulu, Tuhan tidak. Sudah, pokoknya kalau Tuhan berkehendak, maka itulah yang jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, penglihatan saya itu tadi, teman satu kamar saya, itu ibu-ibu setiap bulan nginap di rumah sakit. Di rumah sakit Ngesti Waluyo setiap bulan, sejak bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Maret ya, kemarin Maret, 8 bulan. Setiap kali masuk, dia transfusi darah 4 kantong. Jadi setiap bulan dia transfusi darah 4 kantong. Di situ saya mendapatkan pelajaran. Suaminya begitu baik, mereka itu cekikian berdua, padahal sudah tua seumuran, mungkin ya seumuran saya atau adik saya sedikit lah. Cekikian berdua, ketawa-ketawa. Ya, itu memberikan pelajaran juga buat saya bahwa darah itu penting. Kita punya darah Yesus yang memberikan kita kehidupan. Kemudian dukungan dari keluarga itu juga penting. Melihat kemesraan mereka itu kadang-kadang juga ngiri ya.
ih itu cekikian, tak cerita apa, kemudian tertawa cekiki-cekiki gitu. Nah, padahal mereka itu orang desa, sederhana, petani, perbatasan Kendal dan Batang. Jadi jauh dari Wonosobo. Dengan setiap bulan diantar ke rumah sakit untuk transfusi darah. 4 kantong selalu. Gitu. Jadi apa yang saya alami kemarin memberikan pelajaran buat saya untuk berakal budi. Sebenarnya saya mau ada urusan keluarga hari Jumat itu, ini akal saya yang tidak berbudi, pikiran saya hari Jumat, wah aku bisa nanti lewat Silinto saya mau ke Borobudur. Terus nanti di Borobudur setelah ketemu keluarga, urusan keluarga selesai hari Sabtu, saya mau ibadah, nginep di sana dulu, ibadah di Magelang bersama dengan kakak saya itu Kristen kebetulan. Kemudian nanti saya akan ke Magelang. Kakak saya yang nomor 2, suaminya dan menantunya satu rumah itu kena stroke, hampir berbarengan. Saya belum sempat nengok. Kemudian setelah dari sana saya mau ke Temanggung, nengok rumah dan mau nengok sahabat akrab saya dulu waktu SMA kena kanker payudara. Itu rencana saya. Mau muter dari sana terus muter pulang lewat Temanggung. Saya bisa. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tidak, kamu nggak mampu. Kalau aku katakan tidak. Nggak perlu ganti baju dulu, nggak perlu pakai lipstik dulu, kamu nggak mampu, kamu di RSK saja. Nah, itu pelajaran yang saya dapatkan. Saya semakin merasa bahwa hanya karena pertolongan Tuhan menyembuhkan saya, melewatkan saat-saat kritis, saat-saat saya tidak mampu berbuat apa-apa lagi, tapi Tuhan bangkitkan lagi saya dan untuk saya bisa belajar lebih lagi untuk mencintai, melayani Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bunda untuk kesaksiannya. Nah, bersyukur kepada Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, pribadi. Nah, tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tuhan selalu menolong, memberikan kekuatan dalam kita menjalani setiap proses yang kita alami. Berikutnya mungkin ada tambahan yang bertanyakan atau kesaksian dari Bapak Ibu sekalian, kami silakan. Pak Mu. Salam. Shalom. Saya cuma nambah sedikit aja Om Yes. Kemarin kan ada teman saya, Agus Kirana. Dia itu orang Katolik. Dia itu sering didatangi saksi Yehova. Dia tuh ya ngomong-ngomong sama saya lah. Kok kalau saksi Yehova itu selamat enggak? Gitu. Kalau keselamatan itu kan kalau orang Kristen kan percaya Tuhan Yesus, dia juru selamat dan mati di salib
bangkit, nanti menjemput kita. Kalau itu saya Jehovah percaya enggak? Ya percaya, kalau percaya berarti selamat. Tapi kan ada yang enggak pas loh. Kalau enggak pas sih, kalau saya sih bukannya benar atau salah ya. Itu kan pandangan mereka masing-masing. Wong apa? Kalau setahu saya sih di Alkitab itu kalau mau selamat ya percaya sama Tuhan itu Yesus Kristus gitu. Tapi kalau nggak percaya Yesus Kristus, meskipun dia Kristen, ya nggak selamat dan melakukan firman Tuhan itu. Kalau itu kalau merokok itu dosa enggak? Ada pertanyaannya kok bermacam-macam ya. Nanti Alkitab enggak ada tulisan dilarang merokok. Tapi di pom bensin kan ada. Saya cuma mengatakan gini. Di sini tuh kita jangan bilang boleh atau tidak. Tapi hal itu berguna atau tidak. Karena apa? Kalau kamu merokok, kalau itu memang berguna kamu ya silakan. Daripada kamu minum sprit tiap hari malah lebih bahaya. Makan sate tiap hari, sate kambing tiap hari malah lebih bahaya. Iya kan? Tapi kalau memang itu kamu itu tidak berguna, itu pun tidak berguna, ya tidak usah lakukan. Intinya kalau saya tuh kita tuh perbuatan itu berguna enggak itu loh, memuliakan Tuhan enggak gitu. Kalau jadi batu sandungan ya mending enggak usah. Makan daging sapi aja kalau kita di Bali enggak boleh ya? Boleh ya? Karena kan dewa, ya kan? Itu kan kalau jadi batu sandungan melihat kita enggak usah makan kan? Kalau kita di lingkungan Muslim kalau memang daging babi enggak boleh ya kita enggak usah makan. Lebih baik kita jadi berkat gitu. Ya intinya kita tuh apa? Sama dia tuh sharing-sharing lah, omong-omong gitu. Yang apa? Omong-omong yang enak. Ya enggak bikin orang kecewa tapi dia bisa berpikir lah. Makanya tadi kan keselamatan itu kan harus banyak berpikir kan. Ibarat kita harus berpikir. Banyak mati tentang itu. Tentang apa? Tentang perceraian. Kemarin ngomong juga sih. Perceraian. Kalau percerai, cara hidup ya. Ini cara hidup ya. Cara hidup lalu dia itu suaminya udah nikah lagi. Apakah saya boleh nikah? Itu pengalaman dia yang ngomong sendiri loh, ada teman yang bilang gitu. Dan temannya perempuan, dia cara hidup. Boleh enggak gitu. Ya kalau di Indonesia ya boleh. Hukum Indonesia. Tapi kalau di Alkitab ya kalau kamu memang masih belum hidup baru ya monggo-monggo aja. Daripada kamu ali jinah sana sini malah bikin kacau. Ya intinya bukan masalah boleh tidak boleh, berguna atau tidak berguna gitu. Atau kalau menurut saya sih nanti Tuhan sendiri yang apa? Kita enggak nikah tapi Tuhan sendiri yang memuaskan kita. Intinya kan kalau nikah lagi cuma seks aja kan pikirannya gitu kan. Memuaskan itu aja kan. Tapi kalau nanti kan kalau kamu enggak nikah, yuk hidup sama Tuhan,
nanti Tuhan sendiri yang memberi kepuasan tersendiri dari itu, dari apa? Kamu berguru sama Tuhan sendiri. Seperti Paulus itu kan enggak nikah, tapi kan dia ada kepuasan tersendiri. Tuh. Kamu juga enggak menyakiti anaknya, anak kamu juga enggak menyakiti orang tua. Ya sedikit selingan tadi ngomong-ngomong sama teman saya. Itu aja Om Yes. Makasih. Mungkin ada kurang ya. Banyak banget. Terima kasih Pak Tio sharingnya. Apakah ada lagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Hari Kamis itu saya dihubungi sama salah satu pengurus PKK. Saya diminta untuk membuatkan snack sebanyak 80 dus itu untuk sedangkan saya tanggal 31. Saya lihat tanggal 31 itu hari Minggu. Jadi malam minggu itu saya nggak tidur itu hanya sekitar 1 jam. Jam 1 malam itu saya bangun untuk bikin lagi supaya bisa ibadah. Pulang ibadah, saya dengan excited, saya pikir nanti kan saya dapat keuntungan buat bayar air, buat bayar listrik. Ternyata waktu saya ngubungin, saya bilang, ini diantarnya kemana gitu. Diantar apa ya Mbak Nesa gitu. Loh, kan pesen snack Bu. Terus dibilang, kan snacknya tanggal 1, bukan tanggal 31. Ini kan masih tanggal 31. Waktu itu langsung rasanya tuh, waduh, ini tuh snack mau dikemanain. Karena 80 dus itu kan nggak sedikit ya. Bingung karena kan otomatis karena saya kan nggak modal juga. Modelnya saya itu kalau ada pesanan, saya belanja itu nggak, kan kalau yang pesen biasanya ngasih DP cuma 100.000. Jadi saya itu belanja pulaan untuk bahan-bahan itu biasanya saya utang dulu gitu. Nah kan saya bingung nanti gimana. Kalau besok tanggal 1 mau tidak mau kan saya harus bikin ulang. Terus waktu itu udah saya ngomong sama yang warungnya, Bu maaf Bu ini kayak gini terus orang kok Mbak Nisa gitu kan. Jadi saya mau ambil lagi. Tapi ntar dulu ini mau kemana ini nih snack gitu. Nah saya tuh memang kemarin memang waktu selesai ibadah itu ditawarin sama Kak Lydia untuk ikut acara di Tanjung Sari gitu. Saya memang menolak ya karena ada pesanan itu yang harus saya kerjakan. Nah saya itu memang saking bingungnya pikirannya aku tuh mau tak lempar ke untuk yang di Tanjung Sari, makanya saya berusaha hubungi Mbak Lydia, hubungi Desri, hubungi Main nggak diangkat, jadi saya hubungi Desri, kebetulan Desri online, jadi kita langsung diangkat. Waktu itu saya malah bingung, karena yang mungkin penerimaannya Main waktu itu untuk ke sana itu karena konsumsi sudah dipas sesuai dengan yang ikut. Padahal Mas Ray sudah ngomong tuh sudah bolak-balik ngomong, tidak masalah konsumsi, saya tidak urusan masalah konsumsi karena saya pikir ini yang penting nih kesalur dulu ini 80 dus ini karena mau kemana ini gitu. Tapi karena Main ngomongnya gitu terus akhirnya saya memang emosi waktu itu, matiin aja gitu. Terus Desri bilang, Lian jangan mutung gitu. Enggak Des, cuma maksudku gini loh Des, dengar dulu orang ngomong. Saya tuh maksudnya itu mau ke sana, mau nganter snack supaya di sana ada yang nunggu di depan. Jadi aku nggak bingung karena ini 80 snack kan agak banyak gitu. Nah, ya wis diantar wae, tapi karena saya jujur aja manusiawi. Saya marah waktu itu, kesel karena pikiranku aku tuh nggak mau nyusul tuh bukan karena aku mau ikut ibadah atau dapat konsumsi enggak, tapi supaya ini tersalurkan dulu ini 80 biji. Akhirnya dengan emosinya aku tuh waktu itu Desi kan bilang apa, datang aja Lian, pokoknya kita tunggu. Saya tetap kok enggak. Terus saya ngomongin ke masjid, saya bilang gini, maaf ini saya salah ada pesanan, salah tanggal, jadi saya mohon bukannya apa-apa tapi mungkin bisa untuk buka bersama dan diterima dengan baik gitu di masjid di kampus saya, ya puji Tuhan
bisa tersalurkan. Cuma terus habis itu saya nyalahin diri saya sendiri tuh gini, karena saya marah, karena saya seperti yang tadi Devi bilang mutung, jadi ndak sejahtera gitu hatinya itu kayaknya tuh seharian itu mangkel wae gitu tuh sampai akhirnya besok karena kan malam harus nyiapin lagi untuk paginya. Jadi pagi itu saya dapat bikin pesanan tuh ada yang kurang kurang bagus hasilnya, dan itu saya jujur saya minta maaf sama yang pesan itu karena agak mengecewakan gitu. Jadi itulah kalau kita ngelakuin hal yang disertai dengan hati yang nggak damai sejahtera, disertai ada rasa sungut-sungut atau apa, itu hasilnya pasti nggak baik. Ya aku merasa ditegur di situ, sempat ngomong sama Stanley, mami tuh maksudnya kayak gini loh Stan gitu tuh, bukan masalah mau ikut terus masalah makanan enggak gitu tuh. Terus Stanley-nya cuma ngomong ya udah yang sabar. Malam itu ngerjain tuh Stanley udah ngomong nggak usah sambil mencucu gitu. Karena kan saya ngerjain sendiri gitu, nggak usah sambil mencucu gitu tuh. Tapi wong namanya masih jengkel gitu. Nah pagi itu waktu bikin udah disiapkan dari malam, ternyata paginya itu hasilnya tidak sesuai dengan yang salah satu menunya itu nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Mas yang sebelumnya itu udah bagus gitu, kok giliran bikin yang ini kok malah nggak bagus gitu. Terus yaitu ambil positifnya, segala sesuatu tuh nggak usah dibawa sampai masuk ke dalam supaya nggak merusak hati kita sendiri. Ambil positifnya aja, mungkin maknya juga lagi repot menghandle yang di sana jadi nggak fokus atau apa. Terus buat saya sendiri juga pelajaran ya itu tadi, ya nek wis gitu nggak usah terlalu dimasukkan hati, ya bawa enjoy aja. Makanya tadi ketemu mak itu sudah biasa. itu itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih ya untuk sharingnya dari kita sekalian. Enggak, ini cuma harus memang kemarin juga saya mohon maaf sama Mbak Lian karena perkataan Bang ini loh enggak bisa mengendalikan lidah. Kemarin kan juga nyambi telepon itu, baru telepon anaknya Bu Tejo itu. Nah, Mbak Tri juga ini ditempelin di telinga, saya baru telepon ditempel di telinga. Nah itu mungkin yang kecantol di pikiran saya kok konsumsi. Padahal juga kendaraannya juga sampai empet-empetan gitu kan kemarin, sampai penuh. Nah, tapi ya puji Tuhan lah kalau kita menyadari ini kan jadi semua beres gitu kan. Saya juga mohon maaf. Begitu aja. Bukan maksud saya itu bukan konsumsinya aja gitu loh, tapi ya ada kendaraan kan, kalau mendadak nyari-nyarinya juga repot gitu. Dia juga saya yang salah ngomong lah, itu intinya. Minta maaf. Gitu aja. Baik. Ampun. Ya. Baik, terima kasih kalian Tante Iin semuanya saksiannya bagi kita sekalian di sore hari ini. Tetaplah berpengharapan dalam Tuhan Yesus, itu yang menjadi pengharapan kita sampai pada akhir. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kita doakan Bapak Helmi yang kemarin sudah operasi, ternyata bukan empedu ya, tapi pankreas Bapak Ibu. Kemarin operasi dari jam 2 siang sampai sekitar tengah malam ya, tumor. Jadi yang khawatir istrinya malah kok orang tumor itu gitu. Puji Tuhan sudah selesai. Mungkin masih menunggu ya, belum boleh makan kalau nggak salah.
3 hari belum boleh makan minum. Jadi ya seperti itu. Klesia, kita juga doakan anak Klesia sia-sia masih pengobatan. Juga Bu Bambang, Bapak Ibu biasanya hadir, tadi izin Bapak Ibu masih tadi habis kontrol karena kondisi juga kurang sehat. Dan juga doa-doa yang lain nanti yang bergerak Bapak Ibu doakan silahkan. Demikian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami semakin dalam belajar akan firman Tuhan, mengerti akan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur atas karya penebusan-Mu, anugerah keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Kau tambahkan iman, akal budi bagi kami ya Tuhan, agar kami senantiasa Tuhan beriman dan juga berakal budi, agar kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, agar kami bisa mengendalikan Tuhan hawa nafsu kami pada saat kebodohan kami. Tuhan, ingatkan kami ya Bapa, tegur kami Tuhan, jagai kami ya Tuhan, agar kami tetap di dalam relnya Tuhan, tetap dalam firman-Mu Tuhan. Ada kalanya Tuhan, ada banyak godaan, ada banyak hawa nafsu, ada banyak Tuhan kedagingan, keinginan kami Tuhan yang mungkin tidak berkenan. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, semakin hari semakin kudus seperti Engkau menguduskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mataharikan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus tanamkan firman-Mu Tuhan, buka pengertian, buka hikmat, rahasia pewahyuan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan senantiasa menjadi baru bagi kami, menjadi roti yang hidup, yang berguna bagi kehidupan kami ya Bapa. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk pada saat ini kami bisa berkumpul di tempat Ibu Tarigan. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberikan umur yang panjang, kesehatan ya Tuhan, kesembuhan Tuhan. Kami sama-sama mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Dan kami terus doakan Tuhan, kiranya Engkau terus pelihara ya Bapa kesehatan dari Ibu Tarigan Tuhan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera senantiasa. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan campur tangan menolong. Semua keluarga Tuhan, Bapa, juga anak-anak dimanapun berada, Tuhan memberkati melindungi. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kami semua yang sudah hadir. Kiranya Engkau memberikan kami selalu kesehatan, kekuatan, dan segala pergumulan kami masing-masing kami berdalam tangan-Mu. Mereka apabila ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang susah, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, jamahan-Mu ya Tuhan. Segala kebutuhan kami, Tuhan juga senantiasa mencukupkan dan menyediakan dan memberkati Tuhan segala usaha pekerjaan kami. Juga Tuhan kami teringat akan jemaat-Mu Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan susah sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Om Helmi yang masih di rumah sakit Jogja, rumah sakit Sarjito Tuhan. Tuhan kiranya tolong Bapa, proses pemulihan Tuhan setelah operasi, Tuhan jamah, sembuhkan dengan sempurna. Tuhan berikan kesempatan ya Tuhan untuk datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan pemulihan. Keluarga yang merawat menjaga, Tuhan memberkati. Kami juga doakan untuk Ibu Bambang, Tuhan berkati dalam proses kontrol, terapi, pengobatan lutut, pengobatan pusing-pusing dan sebagainya. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pengobatan anak Laisya Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapa, obat-obat yang diminum dikonsumsi Tuhan, tolong jadi berkat, jadi kesehatan. Orang tua yang merawat menjaga, Tuhan berikan kesehatan, kemampuan, perawat dengan baik, dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih juga kami berdoa untuk Mama Pibi, juga Tuhan kemarin vertigo, juga Tuhan berikan kesehatan kembali Tuhan, pemulihan, daya tahan tubuh yang kuat, daya tahan tubuh yang sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, juga jemaat-Mu yang lain dalam terapi pengobatan
Dan tidak kami sebut satu persatu, Tuhan juga lawat mereka semua dimanapun berada ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih pekerjaan Tuhan di GPG kami dalam tangan-Mu, ibadah PA, ibadah persekutuan doa, ibadah minggu, ibadah sekolah minggu remaja semua Tuhan, dalam campur tangan Tuhan, dalam kuasa Allah, memberkati jemaat-Mu dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, umum, dewasa, lansia Tuhan, semua Tuhan tolong. Agar kami semua diselipkan matanya Tuhan, tertanam Tuhan, takut akan Tuhan dalam hati hidup kami. Agar kami mengasihi Engkau senantiasa ya Tuhan. Agar kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan. Tapi kami semakin giat melakukannya menjelang kedatangan-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, saudara-saudara kami yang masih Tuhan tertinggal di rumah. Tuhan, ingatkan mereka, berikan kesempatan untuk bisa sama-sama bersama kami beribadah kepadamu Tuhan dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kota Wonosobo ini Tuhan memberkati, bangsa Indonesia ini Tuhan memberkati, melindungi pemerintah-pemerintah kami, pusat daerah kota, Tuhan juga senantiasa menyertai. Dan Tuhan, dan kami serahkan apapun yang menjadi pokok-pokok doa kami saat sore hari ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar Tuhan, apabila kami akan pulang ke rumah, berkati perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun, segala sesuatu Tuhan yang disediakan oleh keluarga di tempat ini, kiranya Tuhan juga sudah memberkati menyertai kembali. Terima kasih Bapa, ampuni segala kesalahan kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami tutup ibadah ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa ini kami menaikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.